Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cahyani Pratiwi. Hari ini saya akan menjawab tugas di luar kelas hari keempat, yaitu menyampaikan hasil pengamatan saya, hasil observasi saya selama saya mengikuti belajar di dalam kelas. Ada 4 poin yang harus saya jawab, yaitu pengamatan saya terhadap motivator. Pengamatan saya terhadap motivator, bagaimana motivator menyapa dan menyambut murid. Motivator menyapa dan menyambut murid dengan menanyakan halo, apa kabar, menanyakan kabar murid tersebut. Dan motivator juga menanyakan apa yang dilakukan murid tersebut pada saat itu, dan mengajak murid-murid untuk melakukan persiapan bahwa dia hari itu akan dilaksanakan bermain sambil belajar melalui interview. Terus yang kedua, bagaimana motivator memulai kegiatan Bimba. Motivator memulai kegiatan Bimba dengan mengajak anak-anak bernyanyi lagu Cinta Ananda, bernyanyi lagu La Bimba, lalu mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Bagaimana suasana kelas, nyaman dan apakah nyaman dan menyenangkan? Ya, suasana kelas pada saat itu nyaman dan menyenangkan, hanya saja terkendala jaringan yang kurang stabil, jadi agak loading. Motivator mengajak anak berdialog. Cara motivator mengajak anak berdialog yaitu dengan menggunakan bahasa Bimba. Dia menanyakan dengan intonasi yang khas dari Bimba itu, menanyakan kabar anak, halo, bagaimana hari ini, sudah siap untuk kelas Bimbanya, ayo keluar, ayo silakan, kemana ya, gitu. Dia selalu interaktif dengan muridnya. Bagaimana cara motivator memberikan reward? Motivator memberikan reward dan motivasi kepada muridnya itu selalu setiap muridnya selesai melakukan modul, misalnya modul baca-bacaan, setelah muridnya bisa mencapai target yang ditargetkan motivator, itu langsung diberikan reward dengan tos Bimba, tos lumba-lumba, tos jempol, dan lain sebagainya. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya dia ramah, senyum, terus dia juga ceria, dia juga terlihat fresh gitu. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Dia mengajak murid untuk ayo bermain sambil belajar, ayo bermainnya sudah ya, ayo bermain lagi yuk gitu. Jadi mengajak anak-anak untuk terus bermain gitu. Terus apa motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan main baca-bacaan? Iya, motivator melakukan gitu. Ayo kita main baca-bacaan yuk, ayo kita main modul tulis yuk gitu. Jadi diawali dengan kata bermain gitu ya. Jadi tidak belajar. Jadi anak-anak itu kayak semangat gitu, nggak belajar, dia itu bermain. Untuk poin yang B, yaitu pengamatan saya terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka? Ekspresi murid-murid itu sangat semangat, antusias, dan murid bisa mengikuti kegiatan atau pembukaan yang diinstruksikan oleh motivator. Dapat mengikuti lagu Cinta Ananda dan La Bimba, doa sebelum belajar. Adakah murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada ya, tidak ada. Muridnya semangat semua, dan semangat belajarnya itu ada. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat ini? Ekspresinya dia sangat antusias dan mengikuti, saya sudah bu gitu. Bahkan motivator belum memberikan petunjuk yang lain, tapi murid tersebut sudah refleks duluan mengerjakan modul tulis. Misalnya, saya sudah modul baca, saya sudah modul tulis, ini bu sudah gitu. Tapi mungkin karena terkendala jaringan ya, jadi saat itu kurang agak loading gitu antara motivator memberikan instruksi dan muridnya menjawab instruksi motivator. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh motivator. Semuanya semangat dan tetap mengikuti apa yang diinstruksikan motivator. Apa ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada, mereka semua bisa dan sangat antusias. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati.
Karakter muridnya itu ya anaknya yang pertama itu dia ekspresif, semangat, itu Kak Zahra. Terus Kak Naufalnya dia rajin, semangat, tapi kadang dia kurang fokus juga sih. Terus Kak Bilkis dia tuh semangat, hari itu dia fokus banget, dia nggak terganggu gitu dan rajin. Terus Kak Hadi dia sedikit kurang fokus, namun dia semangat dalam belajar, dia tetap mengikuti kegiatan. Dia agak kurang jelas gitu ya bahasanya, mungkin dia belum bisa bilang apa itu, agak pelo gitu, jadi belum bisa, tapi dia semangat dalam belajar, dia tetap mengikuti meskipun agak sulit gitu, intonasinya kurang jelas. Sekarang pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang saya rasakan menyenangkan, interaktif, dan juga komunikatif. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Menurut saya tidak ada, semuanya dilakukan secara fun learning dan sesuai dengan kemauan anak, tidak ada yang dipaksa. Anak-anak melakukannya secara suka dan motivator pun juga demikian, tidak memaksakan. Misalnya anak tersebut masih main modul baca, tidak dipaksakan untuk beralih ke modul tulis, padahal waktu ataupun yang lainnya sudah modul tulis. Dia menyesuaikan kemampuan atau tahapan anak yang sudah dicapai pada saat itu. Untuk poin yang keempat yaitu tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Motivator dan murid melakukan kegiatan berdialog umum, bertepuk semangat, terus yel-yel bimba, lalu doa sebelum belajar, menyanyikan lagu Cinta Ananda, dan menyanyikan lagu Labimba. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan motivator dan murid kegiatan inti adalah membiasakan anak bersahabat dengan kata tanya sambil memperdengarkan bahasa bimba. Misalnya motivator mengajak anak-anak berdialog dengan siapa yang sudah gosok gigi hari ini? Ayo, siapa yang hari ini sudah nonton kartun ini gitu misalnya. Jadi menggunakan bahasa-bahasa bimba dengan melakukan pendekatan. Misalnya dengan siapa yang sudah gosok gigi pagi ini ya? Saya bu gitu, anak menjawab. Lalu bu guru iya, Gigi, ayo Gigi kita panggil Gigi yuk, Gigi gitu. Jadi motivator mengajak anak-anak untuk berbahasa bimba, berdialog menggunakan bahasa bimba. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang dilakukan pada saat kegiatan inti yang paling banyak adalah bermain modul baca dan modul tulis. Ya, jadi di saat modul baca itu waktunya lebih lama karena anak-anak masih agak mengingat gitu ya, mengingat, dan motivator membantu mengingatkan apa yang sedang dia baca. Terus saat modul tulis juga memakan waktu yang lebih dominan, itu anak-anak masih proses gitu. 4. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Pada kegiatan penutup itu motivator mengajak anak-anak untuk hari ini kegiatan bermain sambil belajarnya sudah ya, silakan dirapikan untuk merapikan peralatannya, untuk mengembalikan semuanya ke dalam tas, lalu mengajak anak-anak untuk berdoa sesudah belajar. Untuk pertanyaan terakhir, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Motivator mengajak mulai dari kegiatan pembuka itu selama 5 menit, kurang lebih 5 menit, terus kegiatan intinya 20 menit, terus kegiatan 20 sampai 30 menit, terus kegiatan 10 menit terakhir itu mengajak anak untuk melakukan belajar sambil bermain secara pribadi. Misalnya hari ini bersama Ananda Azahra, besok bersama Kak Naufal ya. Kemarin kan sudah sama Kak Azahra, berarti 1,5 jam terakhir ini bu gurunya mau privat dengan Kak Naufal gitu ya. Itu jawaban saya, hasil pengamatan saya atau hasil observasi saya selama saya mengikuti kelas belajar di dalam kelas Duafa interview.
Demikian untuk jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.